Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran. Sekarang surat Al-Infitor. Ya, surat Al-Infitor ayat 13 sampai ayat 19. Ya, silakan oleh santri-santri baca bersama surat Al-Infitor ayat 13 sampai 19. Silakan mulai. Nah, itu ayatnya. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Terjemah dari ayat itu, innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang baik, lafi na'im, masuk surga naim. Jadi surga kadang-kadang disebutkan dengan satu keadaan. Jadi innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang baik, lafi naim, ada dalam kenikmatan. Wa innal fujjara, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka, lafi jahim, pada neraka jahim. Yaslaunaha, mereka masuk pada neraka jahim itu yaumaddin, pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, mereka tidak bisa keluar darinya. Wa ma adraka ma yaumuddin, apakah engkau tahu apa hari pembalasan? Summa ma adraka ma yaumuddin, kemudian apakah kamu tahu apa hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun, hari seorang jiwa tidak bisa menolong li nafsin syai'a, pada jiwa yang lain sedikit pun.
wal amru dan urusan-urusan yauma idzin pada hari itu lillahi kepunyaan Allah. Nah itu untuk terjemah dari ayat-ayat yang barusan dibaca. Tafsir pada ayat tersebut ini menerangkan dua keberadaan. Yang pertama adalah al-abror dan yang kedua al-fujjar. Jadi al-abror dan al-fujjar ini adalah kebalikan. Dan nasib keduanya pun berbeda. Al-abror nasibnya nanti lafi naim dan al-fujjar nanti nasibnya lafi jahim. Hanya perlu kita urai sedikit bahwa apa al-abror ini. Nah, di dalam keterangan-keterangan semacam dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan yukhbirut ta'ala amma yasirul abroru ilaihi minan naim. Allah menceritakan tentang orang-orang yang abror dan dia ada dalam kenikmatan. Mereka itu adalah hum alladzina ata'ullaha azza wa jalla. Mereka itu adalah orang yang taat kepada Allah azza wa jalla. Yang tentunya kalimat taat kepada Allah azza wa jalla artinya atau maksudnya orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Itulah yang disebut ata'ullaha. Karena nanti akan ditemukan perbedaan dengan orang-orang yang kafir. Kalau orang-orang yang kafir itu hanya mengakui Allah itu adalah ada, Allah itu adalah berkuasa. Tapi untuk mentaati peraturan-peraturannya maka mereka menolak. Itu perbedaannya. Makanya orang-orang yang al-abror ini adalah yaitu ata'ullaha, orang yang senantiasa taat kepada Allah azza wa jalla. Walam yuqabilu bil ma'asi, dan tidak sebaliknya, yaitu mereka yang membangkang, yang menolak terhadap perintah-perintahnya. Jadi itulah yang dimaksud al-abror. Kemudian kalimat al-abror ini lebih didekatkan kepada istilah birrul walidain. Orang yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya al-abror ini diidentikan yaitu barrul aba wal abna, orang yang senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Orang kita dengar istilah ada birrul walidain. Nah, birrul walidain ini tentu tidak ada batasan. Kalau misalkan ada sebuah hadis, ya Rasulullah, bagaimana aku berbuat baik kepada orang tua, padahal orang tuaku sudah meninggal, apakah masih bisa? Kata Nabi, ya tentu, karena birrul walidain tidak ada batasan. Apa? Kata Nabi bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal adalah pertama al-istighfaru lahuma, memohonkan ampun bagi keduanya. Jadi kalau misalkan berbuat baik kepada kedua orang tua dengan al-istighfaru lahuma, meminta ampunan kepada Allah bagi kedua orang tuanya.
Makanya diantara bentuk doanya Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian apalagi as-salatu alaihim, mendoakan. Jadi ada kalau al-istighfar ini artinya kekhususan, permohonan ampun. Kemudian yang kedua as-salatu alaihim, mendoakan, lain menyolatkan. Karena kan sudah meninggal. As-salat itu maknanya ad-du'a, gitu kan. Jadi kalau misalkan kita menerjemahkan apa arti sholat, arti sholat secara bahasa ad-du'a. Hanya secara istilah, apa sholat? Muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Yang dimaksud sholat itu adalah beribadah kepada Allah dengan mengawali takbir dan diakhiri dengan salam. Hanya secara bahasa bahwa sholat ini adalah ad-du'a. Nah makanya di dalam sholat itu dari awal sampai akhir ini isinya doa. Tidak ada dalam sholat yang kosong dari sebuah doa. Hanya mungkin kalau kita bagi ada doa yang berkaitan dengan doa sanaun, pujian kepada Allah. Ada doa yang berkaitan dengan tolabun, permohonan kita kepada Allah. Allahu Akbar ini doanya pujian kepada Allah. Subhanallah berdoa pujian kepada Allah. Tapi kalau Allahumma gfirli itu berarti tolabun, memohon kita kepada Allah, gitu kan. Jadi salat ini dari awal sampai akhir doa. Hanya doanya ada doa yang berkaitan dengan sanaun, ada doa kaitan dengan tolabun. Makanya berbuat baik anak terhadap orang tua yang sudah meninggal itu adalah as-salatu alaihima, mendoakan kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah ikramu sadiqiha, artinya melanjutkan menghormati teman-temannya yang ketika ia masih hidup. Jadi jangan sampai ya teman orang tua kita yang begitu akrab, yang begitu solid, sama pahit sama manis gitu kan, oleh anaknya jadi dimusuhi, itu tidak boleh. Kalau dia ingin berbuat baik kepada yang sudah meninggal. Kemudian apalagi wasilaturahim, artinya melanjutkan silaturahminya. Jadi melanjutkan silaturahminya. Kemudian yang kelima yaitu anqidhu ahdihima, artinya menunaikan janji-janjinya, kemudian menjaga amanat-amanatnya, gitu kan, atau melanjutkan kebaikan-kebaikannya. Itulah makanya birrul walidain itu tidak ada batasnya walaupun sudah meninggal. Nah makanya di sini kalimat innal abroro ini kata Ibnu Umar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama sammahumullah al-abrar, Allah memberi nama dengan kata-kata al-abrar li'annahum, karena mereka barul aba wal abna, berbuat baik kepada orang tua dan anak-anaknya. Itulah identik dengan al-abrar. Tapi kalau kita lihat secara umum dalam Al-Quran, kalimat albir itu ada ungkapan laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masriki wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir, dan selanjutnya. Jadi yang disebut albir itu orang yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berbuat baik kepada kerabat dan selanjutnya. Itulah yang disebut albirru dalam Al-Quran. Kemudian ada lagi makna albirru itu yang diterangkan oleh Nabi. Ketika Nabi ditanya gitu kan, malbiru ya Rasulullah, apa yang disebut albiru ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab husnul khuluq, baik akhlak. Nah, maka
yang termasuk al-abror ini adalah orang-orang yang baik akhlak. Nah, akhlak ini bukan moral, karena maknanya berbeda. Karena yang disebut akhlak itu adalah hayatun rasikhatun tasduru anhul af'al, bahwa sebuah keadaan yang muncul itu untuk melakukan bighairi fikrin warawiyah, tanpa dipikir-pikir, tanpa ditimbang-timbang gitu kan, itu akhlak. Contoh, kalau misalkan seseorang sudah refleks berbuat baik, sudah spontanitas berbuat baik, sudah ringan, mudah melakukan sebuah kebaikan, maka itu sudah jadi akhlak. Akhlak yang baik. Tapi kalau misalkan dia refleks, mudah untuk melakukan kejelekan, itu akhlaknya akhlak yang jelek gitu kan. Jadi akhlak itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, bukan istilahnya terpaksa, tapi sudah biasa. Itulah yang dibuat akhlak. Kalau misalkan bapak-bapak di sini kan bisa sholatul lailnya, bisa sholatul lail, sudah jadi akhlak belum tentu. Tapi kalau misalkan sudah refleks, sudah biasa, sudah mudah, itu bisa jadi akhlak gitu Pak. Itu bedanya gitu kan. Makanya bighairi fikrin warawiyah, jadi tanpa dipikir-pikir, ditimbang-timbang gitu kan. Maka kalau misalkan orang bisa berbuat infak, bisa berbuat sodako, bisa tolabul ilmi, bisa salatul lail, itu belum tentu kalau masih bisa. Tapi kalau sudah terbiasa, nah maka itu menjadi wujud akhlak. Maka al-abror ini adalah orang yang husnul khuluq, baik akhlak. Artinya al-birru itu orang yang sudah kontinu, sudah terbiasa, sudah mudah melakukan kebaikan. Itulah al-abror. Kemudian sebaliknya, apa yang disebut al-ithmu, dosa, maka Nabi menjawab mahaka fi sodrika. Jadi dosa itu diakui oleh diri. Jadi memang dosa itu sulit untuk dituduh dari yang lain, dituduh oleh yang lain. Tapi dosa itu maha kafi sodrika, yang ada pada hatimu. Makanya kenapa Allah mengatakan harus malu, harus malu. Kenapa? Karena dosa itu diakui oleh diri. Makanya wakarita an yattali alainas, dan ciri dosa itu mereka itu tidak mau diketahui oleh yang lain. Itu ciri dosa. Makanya ada kebalikan, kalau kebaikan biasanya ingin dilihat, makanya awas riya. Tapi dosa justru sifatnya tidak mau diketahui oleh manusia gitu kan. Makanya harus takut dengan Allah gitu kan. Jadi itu ciri dosa ya, walaupun istilahnya jenderal gitu kan, walaupun istilahnya seorang jenderal bintang 4 gitu kan, tapi kalau dia melakukan dosa pasti dia sembunyi-sembunyi, karena itu sifat dosa gitu kan. Walaupun istilahnya orang hebat, lamun ngelakukan dosa pasti susulumputan. Aya nu korupsi terang-terangan, tidak akan ada yang korupsi terang-terangan walaupun orang hebat gitu kan, orang yang terpandang walaupun dia pejabat. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena itu gambaran sebuah dosa. Orang mencuri itu tidak ada yang terang-terangan, ciri mencuri itu dosa. Itu kan, orang yang zina itu tidak terang-terangan, ciri itu dosa, gitu kan. Makanya Nabi menyebutkan kalau kebaikan sifatnya ingin terlihat, makanya awas riya. Tapi dosa justru sifatnya sembunyi-sembunyi, gitu kan. Makanya harus takut dengan Allah, gitu kan. Nah, itulah kalimat al-abror. Jadi al-abror ini adalah secara makna umum, yaitu man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Secara spesifik al-abror itu digambarkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, yang kemudian Nabi menyebutkan yaitu husnul khuluq, baiknya akhlak. Nah, maka dari ayat ini Allah menyebutkan innal abroro lafi naim wa innal fujjaro lahim,
dan orang-orang yang durhaka itu adalah al-jahim. Nah, al-fujjar ini itu dari kalimat apa istilahnya, ada pujar itu bukan dari ajrun. Pujar ini bukan. Pujar ini artinya sebalik dari al-abror. Jadi dalam bahasa kita terjemahkan adalah orang-orang yang durhaka. Kita kenal ada istilah pajrun. Ya, pajrun. Pajrun terjemahnya itu apa? Itu pajrun. Ada istilah pajar, ada pajar sidik, ada pajar kidib. Apa pajar sidik? Nah, itu kan pajar ini artinya ketika malam ini akan hilang dan siang akan datang, pecah. Itu kan jadi pecah. Kalau misalkan ada biji yang muka, itu kan muka ini adalah itu kan pecah muka, gitu kan. Maka orang yang pujar, orang yang durhaka itu adalah dia adalah pecah dari tuntunan, gitu kan. Itu dari tuntunan. Jadi yang harusnya dia melakukan tuntunan itu dengan betul-betul rapat, yang kemudian dia keluar. Nah gitu, itulah yang disebut al-fujjar. Makanya dalam bahasa ada istilah pajar, gitu kan. Nah, zamannya pujar. Maka kita terjemahkan di situ adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka lafi jahim, itu di neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin, mereka masuk ke neraka itu pada hari pembalasan. Makanya dikatakan ad-din, kita agama. Kenapa? Karena di situ adanya sebuah pembalasan. Adanya yaumul hisab wal jaza, adanya hisaban dan balasan. Maka dari situlah nanti masuklah ke neraka jahim. Jadi sebelum dihisab, sebelum adanya al jaza, ini belum sampai kepada hari atau belum sampai kepada al jahim. Tapi al jahim itu artinya nanti terakhir. Jadi setelah dieksekusi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka jahim. Nah, bagaimana kalau misalkan sebelum itu paling proses. Di alam kubur diperlihatkan neraka, itu kan, dan dia tersiksa di alam kubur sampai menjerit-jerit, gitu kan. Sampai menjerit-jerit, gitu kan. Nah, makanya kalau kita lihat tentang persoalan di alam kubur ada istilah barzah, itu kan. Barzah itu adalah sekat penghalang, gitu kan. Tapi entah dari mana kalau diterjemahkan barzah ini adalah itu seperti kaca, gitu kan. Jadi seperti kaca gitu, karena orang itu bisa orang yang mati bisa melihat yang hidup, namun orang yang hidup tidak bisa melihat yang mati. Padahal jelas dalam hadis bahwa orang di alam barzah ini atau barzah ini adalah sekat penghalang, ini menunjukkan tidak adanya, tidak bisa nyambungnya, gitu kan. Lain ke barzah hari masih bisa nyambung mah, gitu kan, sekat, gitu kan. Jadi barzah ini kalau misalkan kita lihat semacam air dengan minyak itu dicampur, maka tidak bisa menyatu. Kenapa? Itu ada barzah, gitu kan. Ada barzah, ada sekat, gitu kan. Kemudian kalau misalkan air ke daun talas, kemudian tidak nyerap, gitu kan. Nah, kemudian dia lesang, gitu kan, nyerap, itu ada barzah, ya, kalau di dalam Al-Quran ada air tawar, ada air asin, walaupun airnya kesana kemari tapi tidak menyatu, itu artinya ada barzah. Apalagi manusia yang sudah meninggal itu ada barzah, ada sekat.
Paling juga apa? Di dalam hadis, orang yang di alam kubur, kalau dia itu adalah orangnya orang yang baik, maka ditidurkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ditidurkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tapi kalau dia itu adalah orang yang durhaka, maka di alam kubur itu adalah dia menjerit-jerit, takut kedatangan kiamat, karena dia diberitahukan oleh Allah dan ditunjukkan oleh Allah, ditampakkan oleh Allah tempat nanti, yaitu neraka, gitu kan. Maka dua. Paling juga orang-orang yang soleh, orang yang ditidurkan itu, dia itu kadang-kadang Allah bangunkan dan dia paling langsung menyatakan Allahumma allimhum bitaati, ya Allah ilhamkan kepada turunanku, kepada keluargaku supaya mereka taat kepadamu, karena sudah terasa sekarang oleh orang-orang yang sudah meninggal. Paling juga begitu, gitu kan. Jadi tidak ada kaitan, gitu kan. Hanya mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kekuatan ketika orang dikuburkan, maka pas begitu pulang, maka diberi kekuatan dia mendengar pulangnya orang-orang yang mengubur apa istilahnya, jasadnya itu. Setelah itu ya masuk ke alam kubur dan tidak ada keterkaitan dengan alam dunia. Itu kan ada namanya barzah. Kemudian nanti setelah di alam kubur, maka ada proses nanti setelah kiamat, alam mahsyar kumpul, kemudian masing-masing itu diadakan sebuah pengadilan oleh Allah, gitu kan. Maka setelah nanti diadili masing-masing, maka ada keputusan apakah dia ahli neraka atau ahli surga. Maka ahli neraka akan masuk setelah al-hisab wal jaza. Maka inilah yang disebut yaslaunaha yaumuddin. Kemudian wa mahum anha bighaibin, maksudnya adalah kita terjemahkan mereka tidak akan bisa keluar dari neraka. Maksudnya itu tidak gaib anil azab, dari siksa Allah, sa'atan wahidatan, walaupun sesaat. La yukhaffifu anha, tidak diringankan, min azabiha, dari siksa, gitu kan. Wala yujabuna ila ma yas'aluna minal maut awir roha, dan tidak diijabah permohonan-permohonan mereka setelah mati, gitu kan. Walau yauman wahid, walaupun satu hari. Itu yang dimaksud wa mahum bighaibin. Jadi kita diterjemahkan tidak bisa keluar lagi, artinya terus-terusan mendapatkan siksa, gitu kan. Tidak pernah hilang siksa itu. Bahkan di dalam ayat yang lain, sampai siksa ini dari hari ke hari itu meningkat. Makanya ketika ada pertanyaan dalam hadis, apakah siksa ini ringan, apakah api ini mengurangi, maka kata Nabi justru dari hari ke hari itu meningkat, panasnya meningkat, besarnya, gitu kan. Itulah yang dimaksud dengan kata-kata wa mahum anha bighaibin. Jadi apa yang dimaksud dengan ayat itu? La yaghibuna anil azab sa'atan wahidah. Kemudian wala yukhaffafu anhum min azabiha wala yujabuna ila ma yas'aluna minal maut awir. Jadi orang tersebut tidak akan kehilangan siksa, tidak ada keringanan, dan tidak pernah Allah kabulkan permohonan-permohonan tersebut. Itulah wa mahum anha bighaibin. Kemudian wa ma adraka ma yaumuddin, apakah tahu hari pembalasan, sampai 2 kali. Ini menjadikan istilahnya perhatian. Jadi di mana-mana kalau ada kata-kata 2 kali itu memberikan sebuah perhatian. Jadi sampai Allah wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin, artinya diulang. Ini artinya perlu perhatian ekstra. Nah, yaumuddin ini adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah.
artinya la yaqdiru wahidun ala naf'i ahadin wala khalasihi mimma huwa fihi illa an ya'zanallahu liman yasha wa yarda. Artinya seorang tidak ada kemampuan untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Jadi jangankan istilahnya dengan yang lain, orang tua sudah tidak bisa lagi menolong anaknya, anaknya pun tidak bisa menolong orang tuanya. Makanya di dalam surat Luqman itu oleh Allah diingatkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian, wahsyau yauman, takutlah dengan suatu hari, hari pembalasan ini. Kudu aya kasieun tah ku poe eta teh. Kenapa? Nah, la yazzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallah haq, kata Allah. Harus takut dengan hari itu. Kenapa? Orang tua sudah tidak bisa lagi menolong anaknya, anaknya pun sudah tidak bisa menolong orang tuanya. Ingat, janji Allah itu benar. Inna wa'dallah haq. Nah, janji Allah itu benar. Di dunia itu kadang-kadang Pak, jangankan dengan anak, dengan yang lain juga bisa saling tolong menolong, bisa saling bantu membantu. Di yaumul akhir itu akan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri. Makanya Rasulullah pernah kepada putrinya itu berkata, mali, beramalah kamu wahai putriku. Kenapa? Aku seorang nabi, aku seorang rasul, sudah tidak bisa menolong lagi nanti di yaumul akhir. Tuhnya itu setingkat nabi, itu ke anaknya, mali, beramal engkau. Kenapa? Karena aku nanti sudah tidak bisa apa-apa, gitu kan. Itu tingkat nabi, gitu kan. Omong karek tingkat istilahnya di bawah nabi, gitu kan. Majarkeun teh bisa angke dijahitane cenah dina neraka, dikaitan ku sorban. Memangna neraka teu dianggapnya seperti apa, gitu kan. Nah, setingkat nabi itu ke Fatimah putrinya, mali, beramal kamu. Kenapa? Aku sudah tidak bisa apa-apa. Karena Allah akan nanti membalas tergantung amalnya sendiri. Istri akan mempertanggungjawabkan amal istri, suami akan mempertanggungjawabkan amal suami, anak akan mempertanggungjawabkan amal anak, gitu kan. Inilah la yazzi. Nah, itu kan walidun an waladi. Bahkan di dalam ayat secara umum, la yazzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minna syafa'ah wala yukhadhu minna adlun walahum yunsarun. Artinya ini. Makanya hebat Rasulullah mendidik kepada anaknya, jangan kamu andalkan aku seorang nabi, aku seorang rasul, tapi kamu beramal karena akan bertanggung jawab sendiri-sendiri, gitu kan. Nah, jadi ini diantaranya bahwa yaumuddin ini adalah yaumun la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Segala urusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan al-milku yaumaidinal haq lirrahman. Pada waktu itu adalah tergantung Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha berkuasa, karena Allah lah yang berhak untuk menentukan segalanya nanti di yaumul akhir. Maka itu untuk isi dari Al-Infitor ayat 13 sampai ayat 19. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada surat yang baru, yaitu surat At-Takwir. Insyaallah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebagaimana biasanya sebelum kita berakhiri acara kuliah subuh ini, silakan kepada bapak-bapak jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Mangga Pak. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi penjelasannya mengenai surat Al-Infitor ini dari 13 sampai dengan yang terakhir tadi, itu jelas mengenai penjelasan mengenai orang abror dan orang yang hujar, dikaitkan dengan hari akhir atau hari pembalasan.
Dan yang ingin saya tanyakan adalah mengenai orang abror. Nah, orang abror ini kalau di dalam kita beragama atau bersyariat itu juga ada dengan, kalau dikaitkan dengan kata atau kata abror tadi dengan kata yang lain, muhsinin dan mutakin misalnya. Nah, ini sebetulnya apa ini kaitannya? Apakah abror itu bagian dari muhsinin atau bagian dari mutakin, atau penjelasannya seperti apa itu? Terima kasih, Pak. Cukup satu dulu atau masih ada sekalian? Sudah tercovernya ku pertanyaan hijau oke lumayan nama. Jadi Pak, dalam Al-Quran itu memang menggunakan kata-kata itu ada makosidnya, ada tujuannya, ada apa istilahnya, makna yang tersirat gitu kan, setiap kata begitu. Kita terjemahkan al-birru jamaknya al-abror, baik. Kemudian tadi dikatakan al-muhsin, mungkin dari al-hasanu. Al-hasan itu terjemahnya baik juga. Ya. Kemudian kita menemukan kata-kata al-khair. Al-khair juga memang baik artinya. Kemudian ada juga al-ma'ruf, itu baik. Ya. Kemudian ada terakhirnya itu kata-kata muttaqin. Nah, ini jadi kalau sudah dikatakan muttaqin Pak, itu sudah termasuk al-khair, al-birru, al-muhsin, al-ma'ruf. Itu kalau sudah kalimat al-muttaqin. Hanya mungkin yang ditanyakan ini apa tekanan-tekanan dari kata itu gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari segi bahasa yang saya pahami gitu kan. Nah, kalau kata-kata al-birru asal arti itu al-birru fa at-tawassu, artinya luas. Luas. Berarti diartikan kebaikan itu kebaikan yang sangat luas. Seperti birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua kan banyak. Jadi nyieun kahadean ka orang tua teh lain ngirim hungkul dahareun Pak. Ya. Atau misalkan hanya satu bagian saja kaitan dengan materi, tidak. Makanya dikatakan albirru itu at-tawassu, artinya luas. Kebaikan itu luas sekali gitu kan. Makanya ada kalimat bil barri. Barri itu kan daratan luas gitu kan. Kemudian yang kedua penekanannya adalah al-khair. Apa al-khair? Baik. Nah, penekanan al-khair apa? Itu adalah manfaat. Manfaat penekanannya. Seperti di dalam doa kalau kepada pengantin gitu kan, wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, wa jama'a semoga berkumpul kalian fi khair, dalam kebaikan. Apa penekannya? Penekanannya manfaat. Ketika Rasul ditanya ayul Islam khair, Islam mana yang paling baik, maka Nabi menjawab tut'imut ta'am, memberi makan. Ini yang memberi makan ini sangat manfaat. Jadi kalau misalkan orang muslim saling bagi atau saling memberi itu manfaatnya luar biasa. Kedekatan ukhuwah itu kan, kemudian apa istilahnya, keterkaitan hati itu luar biasa dengan saling memberi. Itu al khair penekanannya adalah manfaat. Kemudian kalau ada kita menemukan kalimat al hasan, baik juga. Kenapa al-hasan? Nah, al-hasan itu adalah memang kebaikan yang kadang sesuai dengan harapan, dengan keinginan kita. Makanya di dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa menggunakan kata-kata hasanah? Karena kebaikan yang diharapkan oleh diri kita, gitu kan, penekanannya begitu. Kenapa dikatakan al-ma'ruf? Itu kan baik juga. Kuntum khairu ummah.
Kemudian kesananya ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan-kebaikan. Kenapa menggunakan ma'ruf? Ta'muruna bil ma'ruf, untuk ta'murunal khair. Tapi ta'muruna bil ma'ruf. Karena al ma'ruf itu adalah baik, pertama baik menurut akal, baik menurut syariat, gitu kan? Itulah penekanannya. Jadi ketika menemukan bahasa ini pasti Allah ini memiliki maksud-maksud. Nah, yang saya ketahui itu, maka kalau sudah al-abror gitu kan, kemudian hasanah, kemudian al-khair, al-ma'ruf, itu kan pasti itu ada dalam ketakwaan gitu kan. Bahkan ada juga kalimat hasan kesananya muhsin gitu kan, itu penekanannya adalah kaitan dengan keikhlasan, Pak. Keikhlasan. Saya ambil dari kata-kata ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, mal ihsan, apa ihsan? Ternyata Rasul menjawab, anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Artinya apa? Berbuat ini yakin Allah melihat, walaupun kita tidak bisa melihat, yakin Allah itu melihat terhadap kita. Artinya ketika beramal ya ulah apa istilahnya, terpedulilah mau ditilai mau tidak oleh manusia, tapi yang jelas yakin yang diperbuat itu Allah akan menilai, gitu kan. Itulah penekanan kata-kata al-ihsan. Jadi al-abror ini pemaknaannya kebaikan yang sangat luas gitu, Pak. Gitu kan, penekanan dari kalimat al-abror ini, gitu kan. Ya, mungkin itu saja, cukup satu pertanyaan. Insya Allah dicatat lagi jika ada pertanyaan yang lain untuk dibahas insya Allah subuh Selasa yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.